ya kan? Itu yang tidak disadari banyak. Bahkan kadang-kadang kalian sebagai Spartan kadang-kadang lupa untuk bersyukur untuk itu gitu. Bahwa sering ayah dan ayah nggak akan bosan mengulang ini gitu. Bahwa yang beruntungnya kalian adalah dikasih laboratoriumnya. Teori bisa didapatkan di mana-mana. Ya. POAK diajarkan, di kampus-kampus diajarkan. Tapi pertanyaannya, kampus ngasih nggak laboratorium untuk kita mempraktikkannya? Karena pada akhirnya, itu yang dibutuhkan. Pengaplikasiannya itu loh. Iya kan? Di kampus-kampus kamu bisa dapatin POAK ini penjelasannya dari profesor. Kamu bisa menjelaskannya dapat penjelasannya dari dosen yang doktor gitu. Tapi setelah itu, ya kan? Makanya saya bilang kan Pondok Sio itu objektif kurikulumnya 5M. Satu apa? Yang kedua? Tiga? Oke. Nah, kalian tahu nggak, sadar nggak, pola pendidikan hari ini sampai dengan perguruan tinggi di Indonesia itu kebanyakan itu cuma sampai 2M. Membaca dan menghafal. Membaca ketika dia belajar kuliah, dikasih handout, dikasih modul, dikasih apalah segala macam. Menghafal ketika dia mau ujian. Apakah dosen segitunya memastikan dia paham? Tidak. Segitunya memastikan dia mengamalkan? Tidak. Apalagi boro-boro untuk memastikan dia mengamalkan, mengajarkan. Gitu loh. Baru 2M tuh rata-rata hari ini. Dan faktanya begitu. Faktanya begitu. Kenapa? Karena yang paling berat daripada objektif sebuah kurikulum adalah memahami, jadi fak gitu ya. Tapi di tengah. Jadi kalian kalau udah diginiin, apa artinya? Paham nggak? Gitu maksudnya. Gitu. Tapi hanya orang-orang yang paham ya. Jangan ke jamaah kau gitu. Bu! Nggak bisa. Bu, udah meme tadi? Udah! Nggak bisa. Dimarahi kau. Maksudnya paham nggak meme-nya? Nggak bisa, nggak ngerti. Hanya orang-orang tertentu ya. Nah, gitu. Jadi yang susah itu, oke, dari sini aja lah ya. Tapi susah, dari sini lah ya. Yang mahal itu adalah memahami, mengamalkan, mengajarkan. Yang mahal untuk sebuah universitas memastikan mahasiswanya itu bukan membaca atau menghafal, tapi gimana mereka, karena kalau mereka mau memastikan apakah betul ini mahasiswanya paham apa enggak, mereka harus menyediakan apa? Laboratorium. Harus menyediakan prakteknya, dan itu mahal. Itu mahal. Mahal secara materi, duit, mahal secara tenaga, waktu, dan pikiran. Dan nggak semuanya. Ya kan udah pernah ngampus. Tahu ya. Ya dosen maunya apa? Masuk. Assalamualaikum. Atau selamat siang. Siang. Bagi handout. Oke, coba baca dulu. Saya kasih 10 menit ya. Sibuk dia dengan laptopnya. Ngerjain proyek. Setelah 10 menit. Nah, udah siap dibaca? Sudah Pak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Habis waktu. Keluar deh. Oke, sampai ketemu di pembahasan minggu depan. Minggu depan, dia bawa lagi handout baru. Pembahasan baru. Yang kemarin, apakah sudah kita amalkan? Udah paham? Udah kita amalkan? Udah kita ajarkan? Peduli? Tidak peduli. Gitu. Nah, itu yang mahal dari Pondok Sio tuh. Ya. Hari ini kalian belajar POAK. Besok diumumkan SOD setelah pulang dari sini. Langsung praktekin. Langsung. Dikasih tempat prakteknya. Kau butuh laptop untuk prakteknya, dibelikan laptop. Kau butuh handphone untuk praktekinnya, kau dibelikan handphone. Apa? Butuh apa? Butuh meja untuk mempraktekannya, dikasih meja kerja. Kursinya, segala macam infrastrukturnya dikasih. Itu tuh yang mahal. Nah, itu yang perlu kalian sadari. Ya, itu yang perlu kalian sadari. Di kampus-kampus ada nggak makrab atau outbound camping begini? Ada. Apa kegiatannya? Kapan dosennya datang kalau ada acara outbound? Nah, iya. Sambutan dan penutupan. Iya kan?
Sisanya diisi sama abang panitia. Apa isinya? Gejreng kan, jeng melajeng. Iya kan? Lah ayah kan pernah Kak ngampusnya begitu. Ya kan? Judulnya mah keren. Ya kan? Outbound. Dalam rangka. Oh, apalah itu kan. Mengemban masalah dunia. Oh, gitu. Tapi isinya begitu. Oke. Yang penting ketika kemudian kampus membuat laporan, acaranya sudah terlaksana. Isinya opo? Serah. Nah, yang kalian rasakan hari ini belum genap sehari, belum selesai sehari LCMB. Ada apa nggak ada materinya? Ada banyak. Nah itu. Yang nggak ada main-mainnya kan? Makanya mungkin kau dalam hati, wah ternyata LCMB cuma pindah belajar ya. Di benak saya apa kayak gitu. Dia cuma pindah belajar. Yang tadinya di Balerong ke hutan pinus. Atau ke aula. Pindah aula doang gitu. Nah itulah yang ayah pengen ya sebelum kita ngebahas 13 DNA. Biar kalian paham. Ya, seberapa beruntungnya dan seberapa harus kalian bersyukur. Ya, karena enggak banyak. Ayah bilang bukan enggak ada, tapi enggak banyak entitas, organisasi atau instansi pendidikan yang menerapkan apa yang kita lakukan di sini. Apa yang kita kerjakan di sini. Enggak banyak. Ya, ayah sama Abi sebelum Pondok Sio ini didirikan ya kita udah keliling-keliling, belajar sana sini, segala macam. Nggak banyak. Ya, nggak banyak. Nah, maksud saya kita akan masuk ke materi 13 DNA dan ayah berharap kalian menyadari betapa pentingnya kemudian kalian untuk memahami 13 DNA yang akan kita paparkan mulai dari sesi kali ini, begitu. Bisa dipahami? Siap. Bisa dimengerti? Siap, Mari. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke sesi 13 DNA. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, sabar Kiai Manap ya, sabar Kiai Manap. Ya, nanti dalam rangka 13 DNA ini, nanti setelah 13 DNA ini kita paparkan semua, nah, nanti kalian akan disuntik satu-satu. Jadi, kan DNA. Disuntik. Ya, nanti diambil darah ayah satu, disuntikin gitu. Ya, jadi nanti ada sesi itu. si Empi mukanya. Gitu. Iya. Lah, kan nggak lihat tadi Om Hakim bawa jarum-jarum segala macam gitu. Hah? Iya, gitu. Ya. Baik. Oke, semuanya fokus ke sini. Kita akan mulai 13 DNA ini dimulai dari DNA Abi Andika. Ya. Nanti setelah kalian dapat pemahaman dari DNA Abi ini, maka salah satu ciri-cirinya adalah kalian akan semakin pecicilan, ya. Badannya akan semakin lentur. Dan buat yang cowok akan mulai membotak ya. yang cewek terancam, aduh, rontok nih rambut gue. Habis dari ini ada pulang ke pondok asrama rontok rambutnya, aduh mulai nih kayaknya DNA aja. Oke, biasanya dibagi menjadi 1 sampai 7 itu DNA Abi, 8 sampai 13 itu DNA ayah. Nah, 1 sampai 7 itu ayah yang akan ngejelasin. Ya, ayah yang akan jelasin. Nanti DNA Abi ayah yang akan jelaskan. Adapun DNA ayah itu nanti Abi yang akan menjelaskan. Begitu ya. Nah, sebelumnya coba dulu ayah pengen cek. Masing-masing minimal satu lah. Satu dari Iwan, satu dari Ahwat. Ngasih prolog. Apa atau ceritakan sosok Abi sejauh 6 bulan ini yang kau tahu gitu.
Abi itu gimana orangnya, seperti apa dan seterusnya gitu. Yang kau tahu ya, dan nggak usah ini apa adanya aja gitu. Nggak usah takut-takut gitu. Ya paling nanti kalau kamu terlalu jujur ya kamu pulang barangmu udah di packing. Enggak. Jujur aja, saya pengen tahu sejauh apa kemudian kalian mengenal Abi dan seperti apa sosok Abi yang kalian kenal. Monggo, silakan. Siapa? Iwan dulu, Iwan. Ya, Are. Ya. Diri. Iya, diri. Diri sambil lihat Abi. Abi. Minta duit. Ya, silakan. Sosok Abi sejauh yang kau tahu. Sejauh yang kau kenal selama 6 bulan ini. Ya, yang Ngani tahu ya. Abi kan jarang ke pondok nih. Jadi yang Ngani tahu Tuh, woi. Jarang ke pondok. Abi. Pulang Abi. Oke, terus Abi itu yang pertama tuh, yang paling menonjol dari Abi itu suka membaca. Terus Abi tahu dari mana kau suka baca? Abi itu suka ngasih ini apa namanya? Referensi. Rekomendasi buku gitu. Oh, oke, siap. Terus yang kedua, Abi itu pemahamannya luas. Setiap MBA tuh Abi selalu kasih pemahaman yang kadang tuh kita susah untuk ngerti gitu. Tanya-tanya. Tanya-tanya sama Oke, terus tanya sama abangnya, oh gini maksudnya gitu. Oke. Ya kan? Ya, yang ketiga, Abi itu pemikirannya tuh di luar nalar lah. Oh, oke. Saya tuh di contoh kecilnya tuh singkatan MB aja dah. Berapa banyak coba? Ya, oke. Ya, semuanya luas gitu kan. Terus yang keempat, yang paling menonjol juga, Abi itu orangnya asik gitu kan, ceria, juga apa namanya, lucu humoris. Oke. Kadang gak yang sendiri. Oke. Kadang goyang sendiri. Oke, terus udah apa lagi? Terus gak apa-apa. Ini kesempatan untuk kamu pulang dengan cara lain. Aduh, Oke, terus. packing ini. Oke, terus. Terus yang ke berapa tadi? Ya. Sekian. Abi itu orangnya rendah hati banget. Guys, mulai menjilat. Oke, rendah hati. Oke. Rendah hati. Terus? Walaupun Abi ya distatuskan sebagai orang terkenal, kaya kan, tidak tetap tahulah kami yang muridnya gitu, apa anak ideologisnya. Terus selanjutnya Abi itu Abi banget. Abi Udah, itu orang yang ada. murah senyum. Murah senyum. Juga, ya. Oke, Muris. Terus apa lagi ya? Dihabisin, Are. Udah. Bisa habisin. Oke, tepuk tangan buat Are. Oke, siapa tadi Ahwat yang tangan? Apa ya? Silma. Oke, silakan. Syekh, Fans Abi ini kayaknya aku tuh fans Abi. bingung. Abi. Modelingan ah. Fans berat Abi. Modelingan nanti ya. Bingung gua. Dah, ayo Silma, Izin gimana? Abi, fans berat Abi. Tes berat. Seberat apa? Seberat bumi. Berat banget. Berat banget. Pokoknya Abi itu keren. Apa? Keren. Oh, keren. Oke. Terus ya emang sudah terkenal sebagai motivator, apalagi konten kreator ya. Pokoknya sering nge-like, pasti nge-like. Nge-follow lah. Ya nge-share juga lah. Ya share juga. Abis itu pokoknya Abi itu off Out of the box. pokoknya pikirannya ya di luar apalagi maksudnya kayak memikirkan apa yang tidak orang pikirkan gitu. Terus juga
apa ya? Pede tapi tingkat apa ya? Suhu banget pedenya teh. Suhu Terlalu ya. barbar juga. Apa? Pulang. Terlalu barbar. Terlalu barbar apanya nih dalam konteks apa terlalu barbar? Jarang. Ya contohnya yang dokter Tuhi. Terus, seru juga. Suka pedal. Yel-yelnya keren gitu. Emang kalian udah tahu ya Abi? Dari mana? Dikasih kakak-kakak. Oh, dipraktekin. Setiap tahajud. Oh. Siapa yang ngajarin? Kak Kansa. Kak Densus, Kak Densus. Ya. Densus yang awat. Iwan? Belum. Ya. Oh. Oke. Halo. Oke, terus. Apalagi ya? Dermawan. Oke. Allah pokoknya mah terus apalagi? Pokoknya mah. Ini juga apa sih? Suka ngagetin. Suka ngagetin gimana? Oh, ya. Dreamers. Tahu nggak kamu arti dreamers? Tahu. Apa? Suka bermimpi. Oh. Dan bermimpinya tinggi banget. Oh, Terlalu oke. tinggi. Oke. Tapi enggak. Terus sayang keluarga. Oke. Emang ayah able banget dan emang Abi able. Abi able banget. Eh. Ya udah gitu aja. Oke, udah kita aja. Oke, tepuk tangan buat Irma. Oke. Baik, sekarang mari kita sambut Abi Andika. Oke. Bingung gua. Jadinya ngebahas gue dulu apa lu dulu jadi? Antum, tapi gua yang itu. Lu nanya Ya berarti kan? kayak biasa. Oh, iya. Oke. Jadi Baru mulai ya. Nggak ada wibawanya pengasuh ini. Itu di setting itu. Hah? Oh, kalian berpikir itu beneran itu? sengaja itu Abi mah. Sengaja itu. By design, di setting itu. Oke. Jadi di sesi Berarti ini gue nyontek dong. gua kali. Kan lu nanya gue. Oh iya. Kau jawabannya lupa aku kadang. Iya. Oke. Ya itu kita pakai catatan tahun lalu biar Ayah sama Abi nggak melebar kemana-mana gitu. Karena nanti melebar kemana-mana, waktunya jadi molor. Ya itu karena ya kan dalam setahun terakhir ya Abi kan udah banyak lagi yang dilewatin, banyak lagi yang dikerjain, banyak lagi yang dibaca, banyak yang dipelajarin, sehingga bisa jadi nanti malah kalau nggak ada patokan begini, dengan bertambahnya wawasan, bertambah lagi penjelasannya gitu, sehingga nggak ini. Makanya kita biar selaras dengan apa yang disampaikan tahun-tahun sebelumnya. Baik, di sesi 13 DNA ini ada namanya sesi modeling. Ya, jadi modeling itu nanti di 7 DNA yang pertama itu nanti Ayah yang akan, itu kan DNA Abi, tapi Ayah yang akan nanya-nanya. Ayah akan nanya-nanya ke Abi. Misalkan totalitas, kenapa sih Abi totalitas? Nah, Abi yang akan menceritakan kenapa sih Abi disebut dengan totalitas dan seterusnya gitu ya. Nah, dan salah satu juga yang patut kalian syukuri, tidak semua orang sukses itu bisa ada ilmu crack gitu ya, Bi ya, mengcrack dirinya, betul ya, Bi? Jadi kadang Ayah juga sering ketemu orang sukses misalkan atau pebisnis gitu. Ketika ditanya, Pak, apa ya rahasianya? Kok bisa bisnisnya sukses gitu? Nah, nggak semua orang bisa menceritakan, bukan karena dia pelit, nggak semua orang bisa menceritakan atau merumuskan apa yang sudah dia lakukan agar bisa kemudian di-share ke orang lain. Bukan karena dia pelit, enggak. Karena itu butuh ilmu juga untuk merumuskan apa yang sudah dia kerjakan. Maka biasanya jawabannya apa? Ya apa ya?
Ya gitu, yang penting mah kerja keras aja, sabar. Dah gitu. Gitu-gitu. Nah, kita kan nggak bisa kemudian belajar dengan kata-kata begitu kan? Nggak bisa jadi rumusan gitu. Nah, maka mengcrack diri gitu, mengambil merumuskan diri. Nah, maka salah satu yang kalian syukurkan juga adalah ya Abi kan ada namanya ilmu NLP ya, Abi master NLP, dan ilmu itu salah satunya adalah bagaimana caranya bisa merumuskan apa yang bagus dari diri kita, apa yang kurang bagus dan seterusnya, sehingga bisa apa yang bisa kita ajarkan ke orang lain. Nah, nggak semua kiai, pimpinan pondok atau pimpinan organisasi bisa kemudian ketika ditanya bisa merumuskan apa yang menjadi rumusan rahasia dia, kenapa dia kemudian berada sampai di titik ini, agar kita bisa pelajari. Karena kan sejatinya yang mahal itu adalah pengalaman orang lain. Nah, bersyukurnya Abi dan Ayah juga belajar dari Abi punya kemampuan itu, punya ilmu itu, untuk kemudian gimana caranya Abi membuat rumusan. Kenapa bisa Abi di posisi sekarang itu karena apa? Nah, itu yang mahal. Nah, inilah kan namanya ilmu modeling. Nah, sistemnya seperti ini lebih kurang, nanti akan nanya. Nah, Abi akan mengcrack diri Abi. Kenapa kemudian disebut dengan bisa Abi punya karakter totalitas. Makanya ini penting. Kalian catat, kalian simak, karena ini bukan hanya teori, ini adalah teori yang dilahirkan dari seseorang yang sudah terbukti melakukan. Bukan wacana ini. Ya, justru teori yang lahir dari orang yang sudah mengerjakan, mengeksekusi, melakukan berpuluh-puluh tahun dan sudah ada bukti hasilnya. Nah, jadi itu yang mahal, oke? Nah, jadi di sesi kali ini monggo nanti silakan dicatat benar-benar dan boleh bertanya ya, Bi ya? Boleh. Boleh bertanya, begitu. Nah, sebelum kita mulai mungkin ada yang mau ditambahkan sama Bi. Baik. Kita sampai jam 5 ya. Jam 5 dulu sesi ini ya. Oke. Jadi akan kepotong-potong nih. Iya. Sampai subuh berarti modeling ya. Betul. Baik, Ya. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LCMB. Takbir. Allah. Ya, sebelum kita modeling, model itu adalah modeling. Gue boleh ke papan tulis ya? Boleh. Biar gue jelasin teori-teori dulu sebentar. Nggak usah. Hah? Nggak usah apa? Kalau biasanya ada itu. Wah. Ada apa? Biasanya kan ada itu. Apa sih? Ya, biasanya kan ada itu. Gimiknya lagi itu. Oh, bukan. Saya mau main gimmick yang lain. Oh ya, siap. Jadi modeling itu adalah jalan seperti model. Modeling. Ya, bukan jalan modeling kayak gitu. Jadi memodel. Jadi gini, dalam ilmu manusia gitu ya. Kalian manusia bukan? Manusia. Dalam ilmu manusia itu, jadi sebenarnya kalau kita bicara di komputer itu ada namanya copy paste, betul nggak? Di laptop gitu kan. Di mana lo bisa mengcopy lalu menempelkan ya di WhatsApp gitu kan, lo copy, lo blok, terus lo paste gitu kan ke sini, ya kan? Nah, sama. Sebenarnya dalam konteks kehebatan seseorang, kebaikan seseorang, keamazingan seseorang, itu lo bisa copy paste. Coba tangannya copy paste. Lagi copy paste. Ya kan? Paham ya? Jadi ada yang lo copy lalu lo masukin ke dalam diri lo. Jadi lo mengcopycat of a greatness gitu. Lo mengcopycat tuh menjiplak kehebatan seseorang. Paham di sini? Oke. Nah, satu ini gue pengen sampaikan. Dua, tidak semua orang layak untuk lo copy paste, betul nggak? Ya kalau orang goblok itu ngapain lo copy paste, betul? Sehingga apa? Satu, lo harus punya. Jadi gini, ini bukan hanya apa yang Abi ajarkan di sini, apa yang Abi ajarkan di sini itu bukan untuk cuman di hari ini gitu. Sehingga ketika antum nanti ngelihat mungkin ada seorang sosok tokoh, wih ada monyet lutung panjang tuh bro. Oh iya. Buntutnya panjang. Ada dua.
Dia ngeliat lo ke sini, Pak. Ngeliat Wah, lo. ada saudara jambul. Hah? Lo kebayang nggak? Monyet aja gue copy paste. Nggak ada contohnya. Nggak, gue habis nonton film apa Mi kemarin Mi? Primate ya. Lu Buset, belum nonton Primate. mulu. Freedom kita. Oke, kembali ke sini. Oke. Nah, kalau lu mau mengcopy paste seorang, oke, lo harus punya namanya model of excellence gitu. Model of excellence. Jadi lo harus memilih orang-orang yang excellence di suatu bidang. Ya. Ayah Beben jago di bidang manajemen. Abi nggak sejago Ayah Beben, katakan begitu. Ya. Abi lebih jago ngelawak ketimbang Ayah Beben, jatuh-jatuh kayak tadi gitu. Kalau Ayah Beben agak lucu dia kejumpletan seperti itu. Atau misalnya begini, kemarin Abi nonton podcast ini bagus. Prof. Renat Kasali lagi ngundang Raditya Dika. Tahu Raditya Dika ya? Terus dia nanya gini, Prof. Renat Kasali. Prof. Renat Kasali itu dosen, profesor di FEUI. Dit, dia bilang, Radit, kok gue lihat apa gini, apa yang lo pegang, apa yang lo lakukan, semua jadi duit, semua jadi amazing, semua berhasil gitu. Apa sih kuncinya? Terus Mas Raditya Dika bilang, namanya Dika juga kan, Mayor kok punya anak namanya Dika deh biasanya ya gitu. Sombong. Nah si Mas Raditya Dika itu bilang, kalau lo mau sukses, lo harus punya sebuah skill, ya, sebuah skill yang orang lain tanda kutip nggak punya, yang lo sudah belajar lebih dulu dibanding yang lain, yang lo sudah sulit dikejar oleh mereka karena lo sudah start duluan gitu. Dan lo pakai skill itu untuk lo bisa punya uang, bisa melakukan banyak hal. Dan dia bilang, skill gue itu adalah, gue cuma punya satu skill yang hebat, yaitu storytelling. Ya, jadi si Raditya Dika itu, dia jago storytelling. Jadi kemampuan dia storytelling dia pakai buat dinulis, buat di stand up comedian, dia bikin film dan seterusnya, komika gitu kan, stand up comedy gitu. Nah, kalau gue mau belajar storytelling, ya, gue Abi harus banyak belajar dari seorang Raditya Dika. Abi tonton podcastnya, Abi bacain buku-bukunya, pola nulisnya seperti apa. Sempat di suatu waktu Abi baca bukunya apa, Manusia Setengah Salmon lah, apalah, buku-bukunya dia lah yang kocak-kocak gitu. Oh, pola nulisnya begini, oh pola storytellingnya begini. Itu Abi mempelajari. Nah, jadi satu, antum harus cari, antum lagi pengen jago apa, antum lagi pengen bisa apa. Nah, cari model of excellence-nya. Paham di sini? Ya. Terus yang kedua, ya. Yang kedua, ketika antum sudah tahu orangnya, antum harus tanya what's behind. Apa yang ada di belakangnya, dapurnya Abi bahas gitu. Dapur di balik ini semua. Nah, itu yang nanti akan ditanya. Itu yang nanti Ayah Beben akan nanya Abi akan nanya Ayah Beben. Kalau antum mau nanya, mangga silahkan. Paham di sini? Ya. Nah, jadi kita dalam konteks ini mau mengcopy paste 13 DNA supaya antum punya 13 DNA ini. Bisa dipahami ya? Gitu. Nah, kenapa sih? Saya nggak tahu. Kayaknya sih, setahu Abi, di pondok-pondok lain gitu nggak ada materi ini. Ini materi mahal, materi spesifik, materi di mana memang untuk kita-kita yang paham tentang kaderisasi. Kita-kita yang paham untuk mempercepat creating, produksi. Creating itu menciptakan, membuat, mencetak kader. Simpelnya begini. Abi, oke, tadi bicara suka pedal kata Silma. Abi itu bukan main badminton, Abi bukan pemain tenis. Tapi Abi bisa bisa main pedal. Dan lumayan oke. Kemarin juara 2 Abi main, begitu. Jadi lihat gaya Silma gimana? Silma gini. Oh ya. Langsung copy paste ya. Abi belajar golf cepet jagonya. Abi belajar apapun cenderung cepet. Bukan karena Abi pandai sebenarnya, tapi lebih karena Abi jenius. Oh bukan ya? Bukan. Karena Abi ngerti ilmu.
Karena Abi paham ilmu copy paste ini. Belajar golf itu sulit. Golf itu mukul kena bolanya sulit gitu. Tapi dalam waktu cepat Abi bisa mukul kena bola, bisa main ke green tuh ke lapangannya. Biasa lama di driving dulu tuh latihan mukul dulu. Kenapa? Abi copy paste. Apa yang Abi lakukan? Abi cari coach, Abi cari yang jago. Abi ngobrol sama dia. Misal soal golf. Oke, apa pandang ini bicara dapurnya gitu ya. Apa yang lo lihat dari sebuah olahraga golf gitu. Nah, value nilai dia melihat olahraga golf itu harus Abi copy paste. Karena jawabannya setiap orang beda-beda. Golf buat gua buat networking. Oh, golf buat gua untuk self healing. Oh, golf buat gua untuk cari proyek, nyari duit. Setiap orang jawabannya beda. Nah, kalau Abi ingin mengcopy paste dari coach golf itu, Abi harus mengcopy paste. Oke, the way cara dia melihat golf itu seperti apa, paham nggak? Terus bahkan sampai detail. Oke, coach saya bilang, sebelum coach mukul bola, ya, apa yang ada di pikiran coach gitu. Itu kita harus tahu tuh. Ya, bukan cuman belajar format swing and then lo belajar gerakannya, posisi bola di mana dan seterusnya. Itu penting juga. Tapi yang banyak orang nggak pelajari itu dapur di dalam pikiran dia. Jadi Abi tanya tuh, tadi lu tanya kan, lo kenapa sih golf? Kenapa lo suka golf? Kapan lo belajar golf? Golf tuh buat lo apa? Ya, Abi pernah nanya salah satu coach Abi juga, golf is a tranquility, dia bilang. Apa tuh namanya? Keheningan, ketenangan. Buat dia kayak menyendiri, karena golf itu lo melawan diri sendiri. Oh, berarti lo harus set up kalau ke golf itu bukan yang, kalau gue kan main pedal, pak, gue saing bully itu, wah, di golf tuh nggak bisa begitu. Memang itu inner game. Nah itu, berarti gue harus mainkan inner game gue. Gitu. Coach, sebelum lo itu apa dulu? Gue cek grip dulu. Kan ada orang yang ngelihat dulu gitu kan, baru posisi gitu kan. Nah, ini ada working flow-nya gitu, ada urutannya. Setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin niup bolanya ngomong, masuk ya gitu. Nah, itu ada ritual-ritual tanda kutip seperti itu. Nah, gue lihat, apa yang harus coach lakukan? Jadi, berarti dia kalau nggak salah, saya lihat dulu kira-kira tentukan stick yang mana, feel the grip dulu, enak kakinya. Terus lu ngomong apa? Self talk-nya apa? Ya, tenang, bisa, pukul, kena. Setiap orang punya ritualnya beda-beda. Itu gue catetin satu persatu. And then gue lakukan. Jadi gue ritualnya, the way dia cara pikirnya, SOP, standard operating procedure-nya gitu ya. Poaknya gitu. Planning, gue tanya poaknya gitu. Jadi biar gue jago golf pun, gue nanya planningnya. Sebelum lo main sebelum main golf, apa yang lo lakukan gitu. Sampai ketika dia poakan nanti dia mengevaluasi, katakan begitu ya. The way lo mengevaluasi, controlling, mengevaluasi gimana. Ternyata dia tuh suka. Pokoknya lo main gak main di rumah tiap pagi lap stick golf. Sambil lo ngomong sama golfnya, sama sticknya dia bilang. Sambil membayangkan kesalahan kemarin apa ya. Sambil mengafirmasi gitu intinya. Pendek cerita gue lakukan dan gue cepet jago golfnya gitulah kurang lebih. Ya nggak jago banget kayak atlet-atlet karena itu kan akhirnya harus tiap hari. Tapi untuk pemula yang akhirnya bisa cepat main di lapangan dibanding yang lain, gue begitu. Ya, apalagi kalau sekarang kayak pedal, gue banyak nonton YouTube-nya, nonton IG-nya, bisa cepat. Gue langsung bisa membayangkan. Gue ngobrol sama teman-teman yang sudah pedal, Dan ini di semua greatness, excellency. Ya, penembak jitu, sniper, sebelum kenal ilmu modeling seperti ini, dia butuh waktu 9 bulan untuk bisa jadi penembak jitu latihannya. Gitu. Nah, ketika dia sudah kenal ilmu modeling, ya 3 bulan udah jadi jago penembak jitu. Makanya, saya setiap menembak ahwat nggak pernah tertolak. Ngeri. Berapa kali nembak? Sekali langsung dapet. Jadi nggak nembak-nembak lagi? Nembak-nembak. Nah, jadi dalam waktu 3 bulan, dia bisa nembak dengan tepat sasaran, lebih cepat skillnya, ya kan? Nah, artinya kan begini, kalau lu teman-teman bisa jadi orang hebat lebih cepat, siapa yang untung? Lu juga kan gitu. Kalau lu pengen meng-copy paste orang kaya, orang sukses, bisa lebih cepat,
Kan yang untung siapa? Antum juga kan? Begitu. Tinggal pertanyaan nanti, mau nggak lo bayar harganya? Karena terkadang misalnya, saya baca buku orang sukses gitu. Dia kerja keras. Nah, kita mau suksesnya doang. Kagak mau kerja kerasnya. Ini menjadi problem. Paham di sini? Oke. Nah, yang pengen Abi sampaikan, oke, ini sederhananya. Kayaknya sampai jam 5 nih kita bicara teori dulu aja ya. Nah, kenapa akhirnya Abi, Umi, Ayah Beben kita syuro lahirlah 13 DNA. Awalnya sispak dulu kita rumuskan, lalu kita lahirkan 13 DNA. Baru nanti ada yang apa namanya basic rules lah bla 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 gitu. Itu kita rumuskan semua itu by design. Tapi simpelnya catat ya. Begin with the end of our mind. So, Abi pengen bilang begini. Ini ada ini start. Kalian gambarnya gini aja lah. Ini ada end atau finish. Oke. Nah, kan MB bukan hanya sekedar pondok biasa, betul ya? Tanda kutip pondok tradisional. Oke, kita buka SPP, uang gedung dan seterusnya. Pokoknya lo belajar, lo dapat pahala, gue dapat pahala, lulus udah. Itu kebanyakan seperti itu. Itu let's say kita sebut dengan pondok tradisional lah begitu. Nah, ini kan pondok kaderisasi. Pondok apa? Kaderisasi. Oke. Dengan sadar teman-teman apalagi ini sudah terseleksi semua ya. Ya. Yang kemarin yang pulang-pulang kita pulangin gitu ya. Masih ada yang mau pulang nih? Benar. Oke. Nah, kita pondok kaderisasi sehingga teman-teman harus paham bahwa kenapa sih akhirnya lahir Sispek, kenapa akhirnya keluar 13 DNA. Karena sebelum kami melahirkan antum-antum semua, sebelum antum terrekrut, nanti terwisudakan selama 4 tahun, setelah antum nggak akan wisuda ya, seumur hidup soalnya insya Allah ya, amin. Amin. Kita tuh sudah membayangkan di awal Abi, Umi, Ayah Beben Syuro itu endingnya nih, anak-anak ideologis kami itu akan jadinya seperti apa. Paham? Jadi Abi, Ayah, Umi itu sudah berpikir, ini nanti anak-anak jebolan MB nih, jebolan Pondok CEO nih, ini kayak apa modelnya begitu. Karena kita nggak, udah pokoknya menggugurkan kewajiban, ngajarin Quran, hadis, tauhid, akidah dan seterusnya, terserah. Lo lulus, yaudah. Masing-masing kan gitu. Nuwun sewu, afwan, mohon maaf ya di luar sana kebanyakan begitu, betul nggak? Di sini nggak gitu guys. Makanya kita ngasuh antum agak beda gayanya. Kenapa? Karena kita sudah paham ya seperti apa yang ingin Ana, yang ingin Ayah Beben, yang ingin Umi cetak di sini. Dan antum menjadi bagian dari proyek ini semua. Ya, tentunya menjadi orang yang amazing, menjadi orang yang hebat di sini. Nah, kebayang nggak? Banyak pondok di luar sana yang ya pokoknya jadikan anak-anak murid soleha. Ya oke, tapi dunia ini tidak cukup hanya dengan lu soleh dan soleha. Paham tuh? Ya, nggak cukup, ya Masya Allah masuk surga. Tapi kalau lu mau jadi orang sukses, kita kan gayanya gitu, pondok CEO, lu mau sukses, lu mau megang dunia, lu mau jadi Abdurrahman bin Auf zaman now, betul nggak? Utsman bin Affan, lu menjadi ahli ilmu, Ali bin Abi Thalib, ya, Umar bin Khattab, seorang umaro yang luar biasa. Lu nggak bisa cuma sekedar soleh guys, nggak bisa. Dan kalau cuma sekedar soleh bukan di sini tempatnya. Makanya Sispak, lu punya kompetensi unggul dan seterusnya. Ya, nah jadi sejak awal, sejak start kita memulai MB ini, Abi, Ayah, Umi itu sudah memikirkan endingnya itu seperti apa. Pendek cerita, endingnya itu ya 13 DNA itu. Makanya akhirnya kita waktu itu mensyurokkan ya secara ruh kurikulum itu Sispak, secara personal, nah, excellency ini ya secara personal ini lahir 13 DNA. Kenapa 13 DNA Abi dan Ayah Beben yang akhirnya kita coba bedah? Kenapa sih nggak DNA Rasulullah SAW? Ya kita pengennya ke sana, tapi jauh banget rasanya. Kita nggak ada kesempatan ngobrol. Ya, makanya ini disclaimer. Kenapa sih nggak Abdurrahman bin Auf? Iya,
masalahnya untuk memodel itu harus ada interaksi, harus ada ngobrol. Hari ini nggak akan selesai ini materi sejatinya. Sambil jalan antum ngelihat Abi seperti apa, konsisten nggak dengan apa yang Abi omongkan, Ayah Ben seperti apa, terus ngobrol, ya kenapa sih Ayah kemarin begitu, Bi kenapa, maksudnya apa kemarin Abi begitu, ini ada apa di baliknya, ini dapurnya gimana, itu akhirnya antum makin masuk. Sebagaimana Abi coaching sama coach golf tadi, paham di sini? Jadi sahabat ya Masya Allah itu jadi referensi. Tapi kalau mau model mereka, kita nggak cukup referensi untuk berinteraksi karena nggak berinteraksi. Ya. Terus disclaimer kedua, bukan berarti ketika kan ujungnya gini, wah nih Abi sama Ayah Bebe nih merasa excellent dan layak untuk di copy paste ya. Mungkin ada sebagian antum berpikir seperti itu. Dan menurut kami benar. Kita sombong mentok ya. Maksud Abi gini, akhirnya kita memutuskan, ya sudahlah. Ini sebenarnya tuh yang berat bukan lo, yang berat tuh kita. Karena kalau terus gue nggak totalitas, berarti kan tipu. Itu bukan karakter gue, bukan DNA gue, betul nggak? Karena kita harus walk the talk and talk the walk. Jadi kita mikir-mikir, ini beban nih buat gue gitu. Ini beban buat Ayah Beben ketika kita menjadi person of excellence ini. Paham ya? Tapi kita berpikir, satu, kalau orang lain, orang mungkin masih hidup, ada tokoh lain. Cuma saat tadi, lu mahal. Ada namanya Anthony Robbins. Ya, Anthony Robbins itu salah satu motivator terkenal dunia. Itu sejamnya ngobrol sama dia $100.000, 1,5 miliar per jam untuk memodel, untuk nanya apa yang harus gue lakukan. Lu kenapa lu mau jadi motivator? Kenapa jadi pembicara? Ngobrol sejam 1,5 miliar, bro. Dunia modeling seperti itu. Tapi orang-orang yang ngambil kesempatan itu, percepatannya luar biasa. Kayak tadi gue main golf, gue main pedal. Paham ya? Gitu. Tapi mahal. Nah, jadi daripada kita mahal keluar, terus atau kita mendatangkan mentor sesekali, tapi akhirnya lu cuma dapat inspirasi saja. Hanya dapat wawasan saja. Oh, begini. Nah, nggak gitu. Akhirnya, mau nggak mau, apalagi kita pondok kaderisasi, lu adalah anak-anak ideologis kami, tidak lain tidak bukan yang harus menjadi center of excellence adalah Abi, Ayah, Umi, katakan begitu. Bisa dipahami sampai di sini? Siap. Jadi atas nama supaya lebih murah ketimbang di luaran sana. Terus yang kedua butuh interaksi panjang kali lebar selama kita jalan bareng, gitu hidup bareng. Dan yang ketiga ya agak sombong mungkin kita bicara gitu ya. Tapi memang kayak nanti kita bahas Ayah Beben excellency-nya. Memang he is very excellent in those DNAs gitu. Abi punya kelebihan, banyak saya kekurangan. Ayah Beben punya sedikit kelebihan, banyak saya kekurangan. Serius, tunggu jam 5. Ini gue punya kelebihan, gue punya kekurangan, Beben juga gitu, lu juga gitu, betul nggak? Oke? Ya sebagaimana yang nggak begitu kan cuma Rasulullah SAW, kayaknya kelebihan semua kan begitu. Nah, tapi kan bukan berarti kayak tadi gue dari Raditya Dika, dia punya kelebihan di storytelling gitu. Mungkin di bagian lain dia nggak jago, betul nggak? Ya sudah, di sisi storytelling gue copy paste dia. Jadi ada part-part yang bisa kita ambil. Kalau Raditya Dika itu adalah storytellingnya gitu. Nah, part apa? Akhirnya kita syuruk tuh waktu itu. Part apa dari seorang Andika Setiawan? Part itu bagiannya. Bagian apa dari seorang Ayah Beben yang sekiranya kita pengen install, pengen paste, jadi copy paste ya ke anak-anak ideologis kami, which is itu adalah antum semua, sehingga antum jadi pribadi yang jauh lebih amazing, jauh lebih luar biasa daripada seorang Abi, seorang Ayah. Karena lo when to become one, kehebatan dua orang ini jadi satu terinstall di diri lo. Kalau lo mau bayar harganya, you can be more amazing than us. Itu semangatnya. Dan kami pede, karena kami pede gini, karena satu, DNA ini memang kita banget, bukan omon-omon. Kan bisa aja gini, pondok lain, sekolah lain, perusahaan lain, ngerti ilmu modeling, and then dia memaksakan dirinya, udah model gue. Padahal belum tentu dia layak untuk dimodel, paham nggak Mas Abi? Ya, dan ini akan terasa. Ya, alarm nurani antum, pikiran basah antum akan merasa kalau ternyata Abi itu nggak layak di model, Ayah Beben nggak layak di model, paham ya? Jadi dengan berbagai pertimbangan, oke, kita model, kita bikin 13 DNA.
Nah, kita disepakati 7 adalah DNA-nya Abi. 7 apa 6 gua? 7 ya. 7 punya gue, 6 punya ayah Beben. Sehingga 7 tambah 6 tambah 6 13, kalau digabung, lu punya DNA kebaikan-kebaikan yang kita install, yang Abi bisa tunjukkan kepada antum, ayah Beben bisa jadikan itu adalah sebuah qudwah hasanah gitu, uswatun hasanah, contoh yang baik, sehingga antum bisa menjadi even better than us. Dan ini percepatan banget. Antum sekarang umur berapa? Banyakan? 18, 19, 20, let's say. 19 lah rata-rata 19. Ya, let's say ayah Beben baru Abi ajarkan materi-materi gini umur berapa? 2016 ya. 2016. Itu 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Berarti umur berapa? 27. Di umur 27, ayah Beben baru Abi ajarkan beginian nih. Ya, alhamdulillah dalam waktu 10 tahun, bang, kehidupan Masya Allah. Nah, antum mah lebih cepat 7 tahun. Paham gak maksud Abi? Jadi antum punya waktu lebih banyak untuk mengejar ketertinggalan dibanding yang lain. Makanya kalau antum aplikasikan apa yang nanti kita bahas 3 hari ini, itu nggak akan terasa ketika antum sama antum berinteraksi. Ketika antum nanti liburan, ketika antum keluar berinteraksi dengan anak-anak pondok lain, maaf nih, beda guys, jauh. Karena mereka nggak dicetak. Pokoknya baca buku, ngapalin, murojaah, ya bagus sih itu. Cuman kalau goalsnya adalah pertumbuhan pribadi, jadinya karakter seseorang, itu harus by design. Harus by apa? By design. Dan bagaimana orang-orang itu bisa mendesain kalau endingnya aja mereka nggak tahu, ingin memproduksi, menciptakan, mengkader, mencetak pribadi anak ideologi yang seperti apa, paham nggak? Nah, kita paham betul itu. Dan kita pengen memasukkan itu semua lewat 3 hari 2 malam ini. Intinya di materi modeling ini sebenarnya 3 hari 2 malam ini. Oke, paham di sini ya? Nah, jadi lahirlah 13 DNA ini, 7 punya Abi, 6 punya ayah Beben, untuk kita menginstal pada antum semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang modeling. Ya. Dan nanti antum bisa, tadi, ketika antum sudah belajar 3 hari 2 malam di sini tentang modeling 13 DNA ini, di setiap antum lihat, antum pengen bisa apa begitu? Nah, ilmu-ilmu, inspirasi, cara, metode antum modeling ini. Yang Ahwat pengen jago masak misalnya. Ya. Nah, lu pepet teh sarah misalnya. Modeling tuh. Gitu. Ya, sambil terus belajar kan. Kalau cuma tahu teori doang tapi lu nggak pernah melakukan golfnya gitu, nggak pernah masaknya, ya nggak bisa juga. Tetap ada effort, ada usaha, ada action yang memang harus dibayar harganya. Paham, Tom? Paham nah. Oke. Jam 5. Ada lagi? Pertanyaan? Yes. Siapa nama lu? Alvin. Demak. Gimana, Alvin? Berarti kalau kita jadi SOD itu berarti kita di copy pastekan dengan orang lain gitu. Maksudnya contohnya kayak kan Abi copy paste sama si Radit contohnya tadi ya. Berarti Abi menginstal itu tadi dari Radit itu ke Abi sendiri. Nah, itu apakah kita sama jadi gitu gimana? Oke. Jadi yang gue copy paste dari seorang Raditya Dika adalah kemampuan dia storytelling. Karena dia jagonya di sini. Paham ya? Gitu. Nah, yang antum teman-teman Alvin copy paste itu adalah satu totalitas. Gitu. Paham nggak? Ya, totalitas juga adalah sebuah skill sejatinya. Gitu. Kenapa? Karena nanti gini. Let's say antum juga menjadi seorang storyteller, katakan begitu. Kan harus totalitas juga. Paham nggak? Asbab antum totalitas mau jadi MB farmer gitu, mau jadi MB kitchener, mau jadi MB mat brower gitu, istilah kata gitu ya. Dan sebagainya. Sosial media kayak si Rifki belajar, dia jago, punya sanad Al-Fatihah dan seterusnya gitu kan. Tadi Abi coaching Rifki sama siapa? Karisma tentang bikin storyboard seperti apa dan seterusnya. Nah, itu tuh bagian dari Abi ngajarkan lagi copy paste cara Abi, karena Abi kan belajar dari Raditya Dika, daripada konten kreator bikin storyboard dan seterusnya, Abi mempelajari itu.
Dulu tuh Abi bikin gambar, storyboard, kayak bikin film. Gitu. Nah, belajar dari 1 menit sampai bisa bikin 2 jam itu kan storyboard gitu. Bikin film layar lebar gitu. Nah, jadi kalau kayak Raditya Dika, ini. Nah, Abi totalitas, apalagi nomor 2, kreatif misalnya. Nah, ketika antum punya itu semua, antum mau punya skill apapun, udah pasti keren. Nanti kita bicara multitasker, multi-thinker katakan di Ayah Beben. Antum sekarang kan seorang penghafal Quran. Lalu nanti antum di divisi apa? Ada yang di CS misalnya, ada yang di MB Farm, ada yang di MB Mat katakan. Ya, ada banyak peran. Terus antum mau belajar ilmu atau mau belajar skill di luar yang ada di MB misalnya. Skill, misalnya antum orang MB Kitchen, antum mau belajar content creator gitu. Kan bisa jadi begitu kan? Ya, kalau lu mau jago untuk konten kreator di sini, 13 DNA ini itu menjadi fondasi untuk lu menjadi seorang konten kreator yang dahsyat gitu. Karena di satu di sisi misalnya tadi multi thinker, multitasker gitu. Multitasking, lu di saat yang sama harus jadi santri, tapi juga harus jadi konten kreator kan. Nah, kemampuan multitasking ini kan harus dilatih, harus lu punya dulu tuh DNA itu. Karena kalau enggak, akhirnya banyak orang yang sudahlah dia mungkin dia cuma punya 1 skill, nggak jago pula, biasa, bodoh gitu skillnya, ini nggak dipakai sama dunia. Kalaupun dipakai ya karena kasihan aja. Nah, gue nggak pengen lo cetak begitu. Ya, lo punya skill, misalnya apa? Menulis. Di sini Jannah lagi kita drill untuk kemampuan menulisnya, misalnya gitu. Yang bisa menulis banyak gitu. Tapi yang akhirnya dia bisa jadi penulis yang amazing luar biasa, yang punya 13 DNA ini, ya totalitas misalnya. Harus kreatif juga gitu. Tadi Abi lagi nge-coaching si Karisma untuk dari mulai ide pondok yang nggak ada pagar, akhirnya jadi ide konten begini sampai storyboard begini. Itu kan kreativitas. Ya, jadi karakter atau DNA kreativitas itu harus ada di Alvin, harus ada di Silma, harus ada di Kiran, harus ada di Majri, Manaf, dan seterusnya. Sehingga ketika lo sudah totalitas dan kreatif, lo punya 2 aja. Lo klotokin. Lo udah lebih amazing dibanding yang lain pasti. Apalagi kok punya 3. Apalagi kok 13. Dan kenapa kita mau cetak lo 13 DNA? Kenapa gue pengen lo lebih hebat daripada ayah, lebih hebat daripada abi? Gitu. Karena 918 kawasan, guys. Akan ada banyak MB Mart, MB Farm, MB Camp dengan omset puluhan juta, miliaran insya Allah, amin. Amin. Itu semua buat kalian. Paham gak kenapa kita pengen lu Densus kan? Biar worth it, biar layak nih gua ngeluangkan waktu begini sama kalian gitu. Ini ada sebuah peradaban besar yang siap kita estafetkan gitu. Siap kita estafetkan. Tadi sebelum mulai, Ustazah Elni lagi ngisi, habis suruh lagi sama Umi sama MBB di tenda peleton itu. Ya terus, what's next? Apa yang sedang kita ingin siapkan buat kalian gitu. Jadi ada sesuatu yang sedang kita siapkan. Sekarang belum terlihat, guys. Tapi begitu saatnya tiba, kita harus pastikan lu siap. Ya, kita harus pastikan Anda siap. Kemarin Abi pulang dari Jogja, ini gas nggak Ben, apa rem gitu kan. Abi ketemu triliuner lagi itu. Ya, ini belum, intinya sudah mulai terbuka jalan gitu. Mohon doanya. Yang punya Rocket Chicken. Tahu ya? Rocket Chicken. Di Jabodetabek nggak ada, dia mainnya di Jawa dan sekitar. 1.500 restoran. Abi main pedal bareng beliau. 1, sekian triliun omsetnya. Pengen bangun sekolah, pengen bangun pondok lah, ada kita kan gitu. Iya kan? Ya ke depan kita bisa punya MB Fried Chicken, ambil dari dia. Misalnya. Ya, nah banyak hal dan itu semua lu yang megang. Dan lu harus punya 13 DNA itu. Kalau enggak, cupu kalian. Nggak ada bedanya sama, mohon maaf, santri-santri di luar sana. Bagus, hafal Quran, tapi nggak siap hidup di dunia nyata. Nah 13 DNA ini, kita pengen install ke antum semua dengan lebih cepat. Jadi salah satu kuncinya adalah percepatan. Ya, antum nggak perlu sampai umur 40 tahun kayak Abi baru bisa begini, katakan begitu.
Ya, kalau antum sekarang umur 20 katakan, let's say umur 25, let's say umur 30, tetap ada prosesnya kan, nggak bisa instan. 10 tahun, umur 30, antum luar biasa. Abi itu baru memulai hidup Abi itu umur 32. Ketemu Kang Geng Water 30, sampai umur 35, 3 tahun Abi gila-gila. Tapi sampai umur Abi startnya 32 yang bener-bener meroket begitu. Nah, Abi di umur 32 nih startnya. Antum startnya di umur 20. Kebayang nggak percepatannya gitu? Dan itulah yang mau gue siapkan. Itulah yang Abi, ayah siapkan, Umi siapkan. Karena kalau ada sebuah kendaraan, ada sebuah kapal besar yang mau kita layarkan begitu, ya SDM-nya yang harus kita mainkan. Titik. Dan bicara SDM, bicara kaderisasi. Kaderisasi seperti apa yang mau kita cetak? 13 DNA. Dan 3 hari ini kita akan bahas ini. Sip? Takbir! Cukup ya? Nah, udah jam 5:05. Supaya kalian istirahat terlebih dahulu. Poinnya adalah kita ingin teman-teman punya, antum semua punya 13 DNA ini supaya antum bisa jadi pribadi yang more amazing than you are now. Lebih amazing daripada hari ini. Amin. Dengan lebih cepat. Amin. Dan kunci cepat atau enggaknya tergantung antum semua nanti. Apakah antum memahaminya, apakah antum mau mempelajari lebih dalam, mau nggak take action dengan segala PR-PR-nya, gitu. Ya. Sekian dari Abi, terlebih dahulu saya serahkan kembali kepada Ayah Bebe. Oke, tepuk tangan buat Abi Andeka. Ya, ada yang perlu di copy, ada yang tidak perlu di paste ya. Ya, itu tadi penjelasan mukadimah dari 13 DNA. Nanti di malam ya, malam jam 8 mulai. Jam 8 nanti kita akan mulai masuk ke DNA pertama dari Abi. Jadi seperti yang Abi sampaikan tadi, ya ayah ketemu sama Abi ya usia 27 lah. Sekarang 37 ya 10 tahun sudah. Ya artinya kan kalau kalian di usia anggaplah sekarang 18, 19, ya kalau 10 tahun kan ya usia 28, harapannya kalian udah lebih excellent, lebih luar biasa lagi kehidupannya dibanding ayah sekarang gitu. Nah, kebayang nggak di usia ayah nanti, ketika kalian ketemu usia ayah 37, di usia 27 aja wow gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang mau disiapkan ya, yang mau dituju oleh kita di sini gitu. Nah, artinya itu tidak mudah. Jadi jangan pernah lagi berharap kalian sama dengan orang di luar. Kalau yang sering saya sampaikan, jangan pernah sesekalipun membandingkan dirimu dengan orang di luar sana, karena itu nggak sebanding dan bukan sebuah perbandingan yang pas itu. Karena itu akan membuatmu nanti ya kalau negatifnya nanti ya mereka nggak sekeras gua, kok mereka nggak seserius gua, dan seterusnya. Karena memang nggak akan sebanding ya. Dan yang kedua yang Abi sampaikan tadi, sebenarnya 13 DNA itu benar apa yang saya sampaikan tadi pembukaan setelah visi atau apa? Yang kedua? Integritas. Nah, sebenarnya ini ujian integritas kan buat ayah sama Abi gitu. Ya kan? Sekarang ayah deh ayah dimulai dari apa ya? Di detail ya. Ya. Ya, terus kalau ayah kemudian nggak detail setiap hari gitu. Semua yang ada di pondok nggak ada peduli-pedulinya ayah gitu. Ya terus bohong banget ini 13 DNA kan begitu. Terus apa lagi setelah detail apa? Delegasi gitu. Lah kalau ayah kemudian nggak pernah berani memberikan tanggung jawab ke yang lain dan seterusnya gitu. Nggak pernah berani memberikan tanggung jawab pengasuhan ke Aldi kemarin, ke siapa lah segala macam gitu. MBKM semuanya ayah yang ngatur, nggak pernah memberikan itu ke Gogik. Gitu. Nggak ada kemudian tumbuh Gogik sebagai CEO sekarang dengan omset puluhan juta setiap bulan, ya, Bang Randy ratusan juta setiap bulan, gitu. Itu kan karena delegasi. Coba MB Mart ratusan juta, karena siapa? Ayah di situ. MBKM puluhan juta, siapa lagi yang disebut? Ayah lagi. Ayah, semuanya. Benar nggak itu delegasi? Nggak benar kan? Begitu. Nah, resiko yang ayah ambil sama Abi di mendelegasikan di MBKM sama MB Mart misalkan. Itu bukan cuma resiko waktu, pikiran, tenaga, resiko materi.
Lah, ayah pebisnis, abi pebisnis, bahkan teman-teman kita para pebisnis bilang kita ya bego gitu ya, Bi, ya. Gimana ceritanya bikin bisnis, ya kan? Modalin bisnis, terus kasih ke tangan anak-anak yang nggak punya pengalaman bisnis, bahkan dari nol. Lah itulah risiko yang diambil sama ayah sama abi untuk kemudian mewujudkan DNA tadi. Gitu. Rela berkorban gitu misalkan. Tapi ayah nggak pernah kemudian mau berkorban gitu, nggak pernah kelihatan berkorban gitu. Nah, jadi sebenarnya itu esensi tadi yang ayah bilang leadership, integritas. Makanya tadi salah satunya adalah ujiannya ya mungkin kalau kata Abi tadi bahasa sombongnya berkata nggak semua kiai, nggak semua pimpinan berani mengeluarkan DNA segala macam untuk di copy paste karena untuk mempertanggungjawabkan itu juga nggak gampang gitu. Untuk mempertanggungjawabkan, untuk walk the talk itu untuk menjalankan apa yang diomongkan itu nggak mudah gitu, nggak segampang itu. Apalagi di posisi Abi deh misalkan, di posisi yang sekarang udah bisa nggak memilih untuk hidup tenang, nyaman, nggak perlu kemudian 3 hari 2 malam di sini hidup ngecamp sama kita gitu. Ya kan? Saya bilang tadi kalau camping di luar sana biasanya kiainya di mana nginapnya? Di tenda juga apa di hotel? Kapan kiainya datang? Lah iya. Lah itu kalian yang ngomong tuh. Dan itu memang udah rahasia umum begitu kan? Nah, tapi lihat aja Abi di mana tendanya. Dan Abi kan ngisi hari ini baru sore kan? Tapi dari pagi udah datang belum? Udah. Bisa nggak harusnya bisa kan Abi datang aja sore? Kan sesi Abi baru ikut sore gitu. Tapi Abi udah. Dan ya di tenda juga nanti bareng-bareng dan seterusnya. Nah itu tadi sebenarnya yang berat itu kita gitu Pak ya. Karena ada pilihan buat Abi sekarang nggak usah ngurusin dah, tenang aja lah hidup dah gitu. Duit udah ada dah. Nonton lah tiap hari gitu. Touring dan seterusnya gitu. Nah itu artinya kalian punya pengorbanan, kalian punya perjuangannya. Ayah Abi ada juga nggak pengorbanannya? Ada juga nggak perjuangannya? Kita sama-sama berjihad nggak? Cuman jihad kalian sama ayah B. Tapi sama jihad nggak? Sama jihad begitu. 13 DNA itu bukan hanya untuk kalian. 13 DNA itu memang diambil dari ayah sama Abi. Buat ayah PR-nya apa? 1 sampai 7. Ayah juga harus tunjukkan. Ayah kan nggak bisa bilang, ayah kok nggak totalitas? Lah itu kan punya Abi. Jangan harapkan dari ayah lah. Bisa ngomong gitu? Ini bisa tuh. Nggak bisa kan? Sama kayak Abi misalkan. Oh Abi kok ini sih nggak detail gitu. Itu kan ayah punya, nggak bisa. Justru ketika udah diakatkan ini, ayah dalam diri ayah langsung, oke, 1 sampai 7 PR gue nih. Gue juga harus totalitas, gue juga harus kreatif, gue harus juga persisten dan seterusnya gitu. Nah jadi sebenarnya kita masih sama-sama berjuang, begitu ya. Jadi siap untuk berjuang? Siap. Maka perjuangan pertama adalah mulai nanti kita bahas dari totalitas. Simak yang benar, lawan ngantukmu, lawan pegelmu, lawan malasmu, simak dengan benar, pastikan kau paham. Kalau enggak ada yang kau paham, pastikan kau tanyakan. Karena setelah ini nanti waktunya untuk mengeksekusi di lapangan ketika pulang dari LC. Nah, begitu aja dulu sesi sore ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan mulai dari DNA yang pertama nanti malam jam 8 insyaallah. Begitu, habis ini acaranya bersih-bersih. Ya, bersih-bersih, ikuti nanti arahan dari panitia. Itu saja dulu dari ayah sama Abi di sesi pengantar untuk 13 DNA ini. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondasio Takbir! Tepuk tangan buat kita semuanya. Ketemu lagi malam ini ya.